Mungkin Anda mikir urusan keamanan perbankan itu udah paling aman lah ya kan? Hati-hati, pemikiran itu bisa jadi udah ketinggalan zaman dan bahaya banget. Beberapa menit ke depan kita bakal lihat gimana canggihnya kejahatan digital zaman sekarang dan gimana kita bisa kecolongan bahkan saat kita merasa udah sangat berhati-hati. Coba lihat angka ini deh, 8,5 miliar rupiah. Ini bukan angka keuntungan perusahaan atau hasil investasi ya. Ini adalah jumlah uang yang berhasil dicuri. Dan yang lebih ngeri, angka segitu tuh bukan hasil dari satu kasus doang, bukan. Ini adalah hasil dari serangan yang sangat terkoordinasi yang menimpa puluhan orang. Kebanyakan dari mereka pengusaha yang yakin banget transaksi mereka aman. Nah, ini pengakuan dari Sunny, salah satu korbannya. Awalnya dia merasa sendirian, tapi nggak lama kemudian dia sadar kalau dia adalah bagian dari sebuah pola penipuan yang jauh lebih besar dan mengkhawatirkan. Oke, sekarang kita bakal bedah nih, gimana sih cara kerja para penjahat ini? Dan lupain deh email-email phishing aneh yang sering kita lihat. Ini udah beda level, jauh lebih canggih. Kita bisa sebut ini phishing 2.0. Jadi ini bukan lagi sekedar email iseng yang minta kita klik link aneh. Bukan, ini adalah serangan bertahap yang tujuannya buat ngecoh mental kita bahkan pas kita lagi waspada-waspadanya. Langkah pertamanya aja udah pinter banget. Mereka bayar iklan Google, jadi situs login palsu mereka itu muncul paling atas pas kita nyari. Coba deh perhatiin URL-nya. Kadang bedanya cuma satu huruf. vpn.klikbca.com jadi vpn.klikbca.com. Gampang banget kan kelewat kalau nggak teliti? Tapi, bagian paling liciknya itu di sini. Ada korban yang cerita, dia itu awalnya masuk ke situs bank yang asli. Beneran asli. Tapi pas mau login, tiba-tiba ada skrip yang ngelempar dia ke aplikasi lain, langsung ke halaman login yang palsu. Jadi dia nggak ngetik URL yang salah, tapi dialihkan secara diam-diam. Ngeri kan? Kalau tadi udah bikin merinding, ini lebih gila lagi. Coba bayangin, Anda dapat video call dari manajer bank Anda. Mukanya sama, suaranya sama, semuanya kelihatan asli. Tapi itu bukan dia. Itu deepfake AI. Dibuat khusus buat nipu Anda saat itu juga. Di titik ini, apa yang kita lihat pun belum tentu bisa dipercaya lagi. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat gimana semua cara licik ini terjadi di dunia nyata. Kita ikutin ceritanya Sunny, seorang pengusaha, langkah demi langkah. Jadi ceritanya gini. Tanggal 15 Januari, Sunny mau transaksi bisnis. Biasa, normal-normal aja. Cuma beberapa menit kemudian, rekeningnya ludes. Tapi yang bikin ngeri, dia baru sadar 5 hari kemudian. Ini nunjukin betapa rapinya kerjaan para peretas ini. Nah, ini dia kuncinya. Waktu Sunny ngelihat ada notifikasi, kata sandi salah di situs palsu itu cuma pengalihan. Di belakang layar, si peretas sebenarnya lagi pakai kode yang Sunny masukin itu di situs yang asli buat nambahin rekening mereka sebagai penerima transfer baru. Wah, pinter banget ya. Dan dari sisi Sunny, semuanya kelihatan normal. Dia ngerasa cuma nyetujuin satu pembayaran buat supplier terus log out, udah. Dia sama sekali nggak curiga kalau di saat yang sama ada transaksi kedua yang jauh lebih besar lagi disetujui tanpa dia sadari. Sekarang kita mundur sedikit ya, buat lihat gambaran besarnya. Kasus Sunny ini bukan kasus tunggal. Ini cuma satu potongan puzzle dari sebuah kejahatan yang sangat terorganisir. Coba lihat data dari grup korban ini. Eskalasinya bikin khawatir. Bulan November ada 5 korban. Desember 6. Pas Januari meledak jadi 16 korban. Ini jelas bukan kejadian acak, tapi sebuah operasi yang lagi berkembang pesat. Polanya makin kelihatan jelas pas kita lihat jejak uangnya. Para korban ini sadar, uang mereka itu ternyata dikirim ke beberapa rekening penerima yang namanya itu lagi. Ada Dendi, Trendy, Dimas Yogi Pratama, Bayu Aji. Ini bukti kalau ini bukan kerjaan satu orang, tapi sebuah jaringan yang pakai rekening penampung. Nah, ini pertanyaan penting. Kalau dibilang ini cuma salah nasabah yang ceroboh, kok bisa si peretas tahu persis batas transfer harian korbannya? Dalam beberapa kasus, mereka kuras rekeningnya pas banget sampai limit harian. Itu kan informasi yang harusnya rahasia. Ini nunjukin ada kemungkinan kebocoran data dari dalam, atau mereka punya cara lain yang lebih canggih. Oke, dengar semua ini mungkin bikin kita jadi was-was ya, tapi justru karena kita tahu, kita jadi bisa lebih waspada. Sekarang, kita fokus ke apa yang bisa kita lakuin. Ada langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil buat ngelindungin diri kita. Anggap aja ini checklist keamanan baru buat kita semua. Nomor 1, dan ini penting banget, jangan pernah cari website bank dari Google. Biasain pakai bookmark yang udah kita simpan.
Terus kalau beberapa kali login gagal terus, langsung curiga. Jangan-jangan itu peretas lagi beraksi. Dan terakhir, kalau tiba-tiba ada yang nelpon ngaku dari bank, tutup dulu. Terus kita telepon balik ke nomor resmi banknya buat mastiin. Kata-kata Sani ini benar-benar ngena. Ketika kejahatan naik level, keamanan kita juga harus naik level. Ini bukan cuma soal nyalain siapa, tapi ini tanggung jawab kita bersama. Bank, regulator, dan terutama kita sebagai nasabah. Semua harus berevolusi. Pada akhirnya ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Rasa aman kita itu seolah-olah udah hilang. Di zaman di mana ada deepfake AI, di mana peretasan udah secanggih ini, gimana caranya kita bisa bangun lagi kepercayaan di dunia digital? Di mana ngelihat langsung aja udah nggak bisa lagi jadi jaminan kebenaran.